Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron SHMH. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hamdillah. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Saat ini saya duduk di semester 5. Nah, pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan. Langsung masuk saja ke latar belakang. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di dalam undang-undang tersebut pada pasal 34 ayat 1 dan 2 dijelaskan pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh undang-undang. Pada konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua entitas keuangan dan beroperasi dengan baik dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan. Nah, selanjutnya yaitu ada juga beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana OJK menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kemudian, rumusan masalah yang kedua yaitu apa peran OJK dalam mengatasi krisis keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, dari rumusan masalah ini mari kita bahas. Yang pertama yaitu pembahasan peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan menjadi salah satu bagian terpenting dari sistem perekonomian suatu negara. Namun demikian, untuk memastikan sistem keuangan dapat berjalan dengan sehat dan aman, diperlukan penataan terkait dengan struktur organisasi lembaga yang akan menjalankan peran dan fungsi terkait sistem keuangan tersebut. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga memperbaiki dan meluruskan hingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif, maka tujuannya harus dinyatakan dengan jelas dan dengan mekanisme yang tepat. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan. OJK juga bertanggung jawab dalam memberikan izin usaha kepada lembaga keuangan yang ingin beroperasi di Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan lembaga keuangan tersebut terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenang berlandaskan asas-asas diantaranya yaitu asas independensi dan asas kepentingan umum. Apa sih dari asas-asas ini tadi? Asas independensi, asas independen asas independensi yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yaitu asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peran OJK dalam mengatasi krisis keuangan. Nah, OJK juga memiliki peran dalam mengambil tindakan preventif dalam mengatasi potensi krisis keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. OJK melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan, melakukan pengujian terhadap kinerja lembaga keuangan, serta melakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Peran OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. OJK melakukan pengawasan yang ketat terhadap industri jasa keuangan, memperkuat infrastruktur sistem keuangan, serta mengambil tindakan preventif dalam mengatasi potensi krisis keuangan. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti koordinasi dengan Bank Indonesia, koordinasi dengan lembaga penjaminan simpanan atau biasa disebut dengan LPS, koordinasi dengan Menteri Keuangan, kemudian koordinasi dengan Presiden.
Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sangat krusial melalui berbagai upaya yang dilakukan. OJK berupaya menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi OJK juga perlu diperhatikan agar stabilitas sistem keuangan dapat terus terjaga. Itulah pembahasan dari saya mengenai materi tersebut. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.